Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pots. Salam sejahtera bagi kita semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam satu suara mahasiswa. Selamat datang di podcast OYI Open Your Eyes, di mana kita dapat berbincang, sharing-sharing, dan memberikan opini mengenai permasalahan seputar kehidupan mahasiswa yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila. Podcast kami ini berawal santai dan mudah sekali kalian dengarkan dimanapun dan kapanpun, tentunya juga bisa untuk menambah wawasan kalian. Gak hanya fokus pada kuliah saja, kalian juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan polemik apa yang sedang dialami oleh para mahasiswa. Buat Anda pendengar podcast perdana kami followan ini, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di tengah pandemi ini teman-teman harus selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani sebagai moderat pada podcast Proyek Kebangsaan Mata Kuliah Pancasila kelas C3.1 dari kelompok 12. Di sini kami akan memberikan pendapat kami mengenai berbagai kasus masalah HAM yang dialami mahasiswa di beberapa kampus yang belakangan ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial, dan juga masalah polemik kasus HAM yang pernah terjadi pada sebelumnya. Di sini kami mengusung sebuah tema, yaitu temanya tentang peran mahasiswa terhadap HAM dalam kehidupan milenial. Jadi kami anggota dari kelompok 12 ini akan berbincang-bincang, berikan opini mengenai 3 kasus yang akan kami angkat sebagai bahan studi kasus, dan kami juga akan memberikan opini mengenai studi kasus tersebut. Boleh banget nih kalian yang lagi dengerin podcast kami bisa juga ikut beropini di kolom komentar di akun YouTube kami. Baik memberikan tanggapan, saran maupun sanggahan, bebas banget, karena ini juga bisa dijadikan ajang bertukar pikiran tentang permasalahan-permasalahan di lingkup kehidupan mahasiswa tentunya. Ada pepatah kata, tak kenal maka nggak kenal kan ya. Sebelumnya aku akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12 ini. Nanti di antaranya ada Recan Wisnu, ada Almas Alam Syaputri, ada Nadia Faradi Deba, ada Nadia Pramudita, ada Dinda Diva Jovanka, ada Regina Rizka Rizwanka, ada Anissa Ulum Baraka, dan saya sendiri yaitu Putri Anjani. Tidak perlu berlama-lama lagi nih Pots, langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada rekan saya Regina untuk memaparkan tentang pengertian tema yang kami angkat pada podcast followan dari podcast OYI Open Your Eyes kali ini. Untuk rekan saya Regina, saya persilahkan. Enjoy Pots. Halo semuanya, kenalin aku Regina Rizka. Sebelum kita masuk ke pembahasan HAM serta kasus-kasus tentang masalah HAM yang sedang dialami oleh mahasiswa dan permasalahan di lingkup mahasiswa yang pernah terjadi, aku bakal jelasin apa sih sebenarnya HAM itu. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan melekat pada diri kita karena diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperangkat hak ini oleh negara wajib dihormati dan dilindungi dan dipenuhi. Karena apa? Karena itu merupakan perwujudan dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Makanya namanya kan ada hak asasi manusia. Karena itu merupakan perwujudan dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, terus ada nih yang namanya hak non-derigible yang menyangkut paut dengan HAM itu sendiri. Hak ini hak yang tidak boleh dikurangi dan ditunda, dibatasi dalam keadaan apapun. Apa aja sih yang termasuk dari hak ini? Hak ini untuk hak hidup. Kita kan gak bisa ya, kamu hidup hari ini, besok kamu mati. Ya ini melanggar nih, kalau kayak gini terus hak itu tidak bisa disiksa hari ini. Kamu gak disiksa besok bisa ya, gak enak kan ya kalau kayak gitu. Terus hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Kemudian ada hak beragama. Nah, hak beragama ini bagi beragama keyakinan apapun itu nggak boleh dikurangi ataupun ditunda. Jadi bebas dan kita bebas mengaplikasikannya. Kayak gitu sih. Terus nggak boleh diperbudak juga. Jadi hak kita ini tidak diperbudak, bebas dari perbudakan selanjutnya. Selanjutnya ada nih hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Jadi kalau di hadapan hukum juga nggak boleh nih kayak diperlakukan lebih baik kayak gitu, yang miskin, yang kaya. Kita tidak boleh diperlakukan semena-mena aja.
nggak bisa kayak gitu kan. Mereka juga punya hak yang sama untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Jadi hak-hak ini nggak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, meskipun contohnya kayak kalau gini nih, negara sedang perang, kayak nggak boleh dikurangin, orang itu dibunuh nggak boleh semena-mena, orang itu kemudian diperbudak. Nanti kalau ada yang melanggar akan jadi mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut. Seperti itu sih pengertian singkat dari hak asasi manusia. Selanjutnya aku bakal kasih tahu tentang studi kasus tentang hak-hak manusia, dan bakal dijelasin oleh teman aku nih, oleh Almas. Untuk Almas dipersilakan. Halo, aku Almas. Oke, di sini aku mau sharing nih ke kalian semua mengenai salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini tuh masih dikenang oleh masyarakat Indonesia, yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Siapa sih kak yang nggak tahu peristiwa ini? Pasti pada tahu semua dong, minimal pernah dengar dikit-dikit lah ya. Tragedi Trisakti ini pada saat itu gempar banget loh, karena tragedi tersebut itu menewaskan sekitar 4 korban mahasiswa Trisakti dan sisanya luka ringan. Wow, merinding banget ya. Apa sih latar belakangnya sehingga peristiwa mengerikan seperti ini tuh bisa terjadi? Oke, kita gali peristiwa ini bersama ya. Latar belakangnya itu dimulai awal tahun 1998, di mana perekonomian Indonesia pada saat itu kayak sedang mengalami ketidakstabilan finansial gitulah. Karena waktu itu ada krisis finansial Asia. Jadi pada saat itu tuh banyak banget masyarakat Indonesia yang sesara. Dan berakhirlah para mahasiswa turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi di Gedung Nusantara. Saat itu titik kumpul para demonstrasi itu ada di Universitas Trisakti, karena universitas tersebut lokasinya dekat dengan gedung MPR DPR kan. Nah di situ mereka melakukan aksi damai, dilanjutkan dengan Long March, lalu kita lanjut pada pukul 5 sore saja ya. Ini adalah waktu di mana puncak klimaks terjadi, karena ini adalah waktu di mana 4 mahasiswa Trisakti tewas dan sisanya luka-luka. Pada waktu ini nih kak, aparat keamanan itu nggak ada yang namanya memperlakukan mahasiswa secara kemanusiaan gitu. Mereka kayak ngebantai mahasiswa abis-abisan gitu loh. Padahal waktu itu mahasiswa udah mau bubar. Tiba-tiba mereka diserang dengan cara ditembak, dilempari gas air mata, dipukul. Agresif banget pokoknya. Dan juga karena peristiwa ini tuh memicu peristiwa lainnya yang hampir sama nih kak. Seperti peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi 1, dan dilanjutkan dengan Semanggi 2. Pasti banyak banget dong upaya yang dilakukan untuk mencari siapa sih dalam penembakan tersebut, yang dimana kita ketahui betul bahwa peristiwa ini tuh termasuk salah satu pelanggaran HAM. Kalau menurut aku pribadi nih, pengungkapan akan penyebab dari tragedi Trisakti ini perlu dilakukan lebih lanjut demi terciptanya keadilan bagi para korban. Karena peristiwa ini tuh terdapat korban namun tidak ada pelaku yang tertangkap. Nah, itu singkat kronologi dari peristiwa Trisakti. Sekarang aku mau tanya nih, gimana sih pendapat Kak Rehan tentang peristiwa Trisakti ini? Halo, aku Rehan. Gimana nih, udah dengar mengenai kasus pertama tentang tragedi Trisakti kan? Di sini aku mau kasih beberapa tanggapan dan opini aku mengenai tragedi tersebut. Setelah mendengar kasus pertama tadi, pelanggaran HAM tersebut sangat berat yang sampai aparat berani menodongkan senjatanya hingga menewaskan 4 mahasiswa. Masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Jika masyarakat merasa di bawah pimpinan Presiden Soeharto membuat masyarakat sengsara akibat menurunnya perekonomian Indonesia, siapa sih yang mau perekonomian Indonesia menurun? Pasti nggak mau dong. Nah, kita udah tahu nih alasan mahasiswa demo itu karena apa. Kita juga tahu dari tragedi tersebut menyebabkan adanya korban dan mahasiswa tewas. Mungkin nggak seharusnya aparat menodongkan senjatanya kepada para mahasiswa atau masyarakat hanya untuk menenangkan situasi, dan apalagi di peristiwa tersebut sampai menewaskan 4 mahasiswa dan memakan korban. Bentuk pelanggaran HAM itu pun dilakukan secara terencana, tersistematis, dan meluas. Kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Tetapi kita belum menemukan otak pelaku yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut.
Mungkin itu aja tanggapan dari aku. Sangat disayangkan ya aparat yang seharusnya melindungi rakyat tetapi malah menewaskan mahasiswa. Semoga tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo, di sini aku mau sharing ke kalian salah satu pelanggaran HAM yang baru-baru ini terjadi di lingkungan universitas yang ada di Indonesia, yaitu Universitas 11 Maret. Pelanggaran HAM ini di saat salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di UNS melakukan kegiatan Diksar Menwa. Kasus meninggalnya Gilang Endi Saputra saat mengikuti Diklat Menwa Resipen Mahasiswa Minggu 24 November 2021 menghebohkan dunia pendidikan, khususnya lingkungan kampus Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Gilang meninggal dunia diduga akibat tindak kekerasan yang diikuti diklat tersebut. Sejak hari pertama diklat, Sabtu 23 Oktober 2001, Gilang sudah mengeluh sakit. Namun, ia tetap melanjutkan ikut diklat. Lalu hari kedua, Minggu 24 Oktober 2021, saat kegiatan rappelling di Jembatan Juruk, Gilang juga mengeluh sakit hingga akhirnya ia beberapa kali pingsan. Sempat dirawat di kantor Menwa UNS Solo sebelumnya, akhirnya dibawa ke RSUD Muardi dan sudah meninggal saat tiba di rumah sakit tersebut. Setelah 11 hari melakukan penyelidikan, ia menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan terhadap Gilang Menwa UNS Solo. November, yakni anggota berinisial FPJ asal Negeri 22 tahun asal Pati. Dan pasal yang dikenakan penyidik kepolisian kepada kedua tersangka kasus kekerasan Menwa UNS Solo itu, FPJ dan NFM, terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Kedua pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP 5 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut mengenai tindak pidana penganiayaan hingga menghina seorang serta kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kedua tersangka langsung dijemput aparat kepolisian sesuai ditetapkan pada Jumat siang dan resmi ditahan per Sabtu 6 November 2021 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Direktur LKBH UNS Solo mengatakan lembaga konsultasi hukum LKBH UNS Solo menyiapkan upaya pendampingan bagi kedua tersangka kasus Menwa itu. 7 advokat profesional ditunjuk sebagai pendamping dan pembela. Kini kedua tersangka yang salah satunya masih berstatus mahasiswa hanya bisa menunggu dan menjalani pemeriksaan hingga nanti persidangan di pengadilan. Nah, aku mau tahu nih pendapat dari Kak Nisa mengenai kasus HAM di Universitas 11 Maret. Oke, hai teman-teman semua. Aku Anissa Lumbaroka, biasa dipanggil Ica atau Anissa. Di sini aku mau ngasih sedikit opiniku mengenai kasus yang baru saja kalian dengar. Jadi menurut pandanganku mengenai kasus tersebut, ada banyak pelanggaran yang dilanggar serta banyak hal yang menurut aku pribadi sih masih menjadi teka-teki. Karena alasan apa? Karena kejadian tersebut menurut saya pribadi masih kurang valid. Kasus dugaan kekerasan terhadap Gilang saat Diklat Menwa UNS Solo itu melanggar beberapa pasal, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, mereka
yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman, serta penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Kedua pasal tersebut berisi mengenai tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang, serta kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pelanggaran berat oleh mahasiswa yang bersangkutan sangat tidak mencerminkan diri seorang mahasiswa yang menjunjung tinggi tidak adanya tindak anti-bullying. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus mampu menjadi pemimpin yang baik, dan menjadi pemimpin yang baik itu dapat dimulai dengan memimpin diri kita sendiri. Dalam kasus terhadap Gilang, adanya edukasi mengenai tindak etik dalam berorganisasi, saya rasa penting digalakkan, guna membuka pandangan mengenai tidak adanya senioritas dalam berorganisasi. Sikap persatuan dan kesatuan sangat perlu ditingkatkan, guna menjadi landasan dalam hidup sosial dan toleran. Yuk bersama kita pasti bisa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Halo, nama aku Putri Anjani. Salam satu suara mahasiswa. Di sini aku akan menyampaikan studi kasus yang ketiga. Dalam kasus yang ketiga ini, kasusnya sedang hangat diperbincangkan di media massa, yaitu beberapa waktu yang lalu, yaitu 45 mahasiswa di Bali jadi korban pelecehan seksual. Pelakunya mulai dari mahasiswa hingga ada seorang dosen ikut menjadi pelaku tindakan kejahatan seksual tersebut. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali memaparkan data mengejutkan soal kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus di Denpasar. Bagaimana tidak, terdapat 45 mahasiswa diduga menjadi korban tindak asusila. Dari total jumlah korban, 42 orang tersebut ada mahasiswi Universitas Udayana dan 3 orang Universitas Warmadewa. Angka itu didapat setelah pihaknya bersama organisasi mahasiswa di kedua kampus tersebut membuka pos akhir 2020 lalu. Sebenarnya tercatat 73 pengaduan kekerasan seksual di kedua kampus tersebut. Tapi pengaduan yang langsung dari kasus kekerasan seksual terjadi ketika para korban sedang awal kuliah, yaitu semester 1 seperti kita sampai 4 tahun ke depan, berarti antara semester awal hingga semester 8 ya. Pelaku mayoritas adalah mahasiswa, namun ternyata ada juga nih dosen yang modus yang dilakukan ketika sedang bimbingan skripsi. Selain dosen dan mahasiswa, pelaku juga dari pedagang dan pekerja bangunan kampus dan masyarakat umum. Data korban kekerasan seksual itu sudah disampaikan pada pihak kampus, namun belum ada tindakan yang dari kampus. Kalau Universitas Warmadewa sendiri, pelakunya sudah dikeluarkan dari kampus. Para korban sejauh ini masih menimbang untuk menempuh upaya hukum dan macam-macam alasan. Mulai kekhawatiran dalam pembuktian, takut dilaporkan balik dengan delik pencemaran nama baik hingga intimidasi. Nah, dari kasus yang saya paparkan, rekan saya Nadia akan memberikan opini pendapat mengenai permasalahan rekan tersebut. Silahkan Nadia bisa memberikan opininya. Halo, di sini aku Nadia. Nah, di sini aku mau memberikan sedikit opiniku terhadap kasus yang udah dijelasin sama rekanku Putri. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak. Diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya. Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan seperti halnya kasus 45 mahasiswa ini yang mengalami kekerasan seksual apalagi di lingkungan kampus. Menurut pandangan dari aku sih menakutkan dan ngeri, soalnya yang kubaca dari kasus itu seorang mahasiswa
Datang untuk melakukan bimbingan malah membuat hal buruk yang mungkin membuat trauma fisik dan psikis, mental, dan lain-lain. Permasalahan seperti ini harus ditegakkan seadil-adilnya. Apalagi juga belakangan ini kasus pelecehan seksual yang dialami para mahasiswi di berbagai kampus sedang maraknya, bahkan tersirat sebuah berita bahwa Indonesia darurat kasus pelecehan seksual. Saran aku di sini buat kita mahasiswi dimulai dari kita sendiri yang paling utama melindungi diri kita, tutupi diri kita agar terhindar dari tindakan awal pelecehan. Sebagai korban pelecehan seksual, kalian harus berani untuk melaporkan pada pihak kampus dan pihak kampus harus cepat tanggap. Ini bukan kasus yang sepele, namun ini kasus yang sangat serius untuk ditangani. Namun kembali lagi, kampus biasanya malah menganggap ini sebagai aib dan lebih memilih untuk menyembunyikannya. Namun menurut saya kampus yang keren, kampus yang dapat dijadikan contoh yang bagus dan cepat tanggap, yang berani akan menanggapi permasalahan dan berani mengakui supaya apa? Supaya tidak ada hal yang terjadi seperti kasus tersebut. Baik cepat atau tanggap untuk menangani korban dan memberikan pelajaran dan hukuman yang setimpal untuk pelaku jera atas perbuatannya. Dari beberapa pengamatan selama ini dapat disimpulkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Ini juga harus menjadi sorotan pemerintah untuk menegakkan seadil-adilnya tentang permasalahan kasus pelecehan seksual. Harapanku ke depan, aku juga perempuan, kita harus berani, kita harus menjadi perempuan yang kuat yang bisa membentengi diri kita dari berbagai ancaman pelecehan seksual yang sedang marak. Dan juga supaya kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang lagi, selalu junjung tinggi harkat dan martabat kalian, tegakkan keadilan. Salam satu suara mahasiswa, saya undur diri. Dan untuk selanjutnya pemaparan tentang kesimpulan podcast kami akan disampaikan oleh rekan saya Diva. Halo semua, dengan Diva di sini. Nah, di sini aku akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang kita angkat dan udah dibahas di dalam podcast tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Biasanya di dalam HAM terdapat pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang atau oknum tertentu, baik disengaja maupun tidak. Ada contoh beberapa kasus HAM yang terjadi di sekitar kita, yaitu pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia adalah pelecehan seksual yang biasanya ada di kalangan mahasiswa, yang mana korbannya adalah mahasiswa sendiri dan pelakunya dari dosen itu sendiri. Ada juga pelanggaran HAM yang sering terjadi di mahasiswa, yaitu tindakan bullying yang ada di dalam organisasi mahasiswa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, dan kasus Trisakti yang terjadi pada tahun 1998 yang saat itu menewaskan beberapa mahasiswa. Sampai saat ini kasus tersebut masih sering diperbincangkan loh. Dari kasus masalah HAM tersebut, seharusnya penegakan hukum tentang HAM lebih dipertegas lagi supaya tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan, contohnya seperti yang aku jelaskan di atas itu. Aku juga menambahkan sedikit saja tindakan pelecehan seksual tidak pandang bulu seperti pada kasus yang kami angkat pada kasus ketiga, baik yang berisiko mau menjadi korban maupun siapa yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Tindakan pelecehan dan kekerasan yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan. Kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini makin marak. Kita harus selalu waspada dan selalu was-was diri tentunya. Kita harus bersuara, jangan diam saja. Kita juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menolak, dan hak untuk mencari keadilan juga. Nah, itulah kesimpulan yang bisa aku tangkap dari penjabaran kasus dari teman-temanku. Baik itu kesimpulan dari berbagai kasus dan opini dari kelompok 12 kami paparkan. Terima kasih. Selanjutnya aku lempar kembali ke moderator. Baik Diva, terima kasih sebelumnya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan saya yang sudah memberikan penjabaran mengenai studi kasus tadi dan juga adalah beropini, dan tentunya kami dari kelompok 12 mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga pada para pot nih yang udah ngikutin bincang-bincang dan mendengarkan, menyimak keseluruhan isi dari podcast yang kami sajikan perdana ini. Nah, selain itu tujuan kami di sini membuat forum diskusi berupa podcast yang sebagai wadah kita
para mahasiswa untuk memberikan opini suaranya mengenai kasus-kasus HAM yang dialami oleh mahasiswa sendiri supaya nantinya bisa didengar aspirasinya. Semoga kedepannya permasalahan seperti di atas yang sudah dijabarkan, baik permasalahan pelecehan seksual, permasalahan-permasalahan mengenai HAM yang dialami mahasiswa kedepannya tidak terjadi lagi. Kita sebagai mahasiswa juga harus selalu waspada, khususnya para mahasiswi nih, dan lagi-lagi harus mawas diri. Baik, sekian dulu mungkin sampai di sini terlebih dahulu bincang podcast Project Pancasila dengan tema peran mahasiswa terhadap HAM dalam kehidupan milenial. Semoga bermanfaat dan juga bisa dapat membuka pikiran kalian para mahasiswa untuk selalu menjunjung tinggi keberanian untuk bersuara dan menggunakan haknya dalam permasalahan apapun. Memaknai arti nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan itu juga sangat penting. Aku nggak bosan-bosan nih mengingatkan untuk kalian bisa banget ikut beropini, memberikan masukan, sanggahan, dukungan. Caranya dengan mampir di akun YouTube kami yang udah dikasih linknya nih. Karena kami telah memberikan fasilitas kalian untuk komen, beropini sepenuhnya dan sepuasnya di kolom komentar. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Aku sebagai perwakilan dari kelompok 12 podcast OYA Open Your Eyes, dan seperti namanya podcast kami sebagai satu acuan untuk mahasiswa-mahasiswa, pemerintah dan pihak kampus, istilahnya membuka matanya secara luas agar aspirasi-aspirasi dari kami para mahasiswa dapat didengar. Baik, saya Putri Anjani dari kelompok 12 pamit undur diri. Semuanya, sampai bertemu di podcast OYA Open Your Eyes selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen. Salam satu suara mahasiswa, kita bisa.